pelajaran sejarah budaya Islam di MTSN 10 Tabalong. Saya adalah mahasiswa PPG B1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Lok Pemawe, NIM 2024610039. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran untuk tugas UKIN pada hari Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025 di kelas 7 dengan materi biografi Umar bin Abdul Aziz. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, semangat pagi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan mutakabbalan amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen Alia Nur Aisyah, Muhammad Fadil Al-Furqan, Adil. Muhammad Faujan Amare, Muhammad Hidayatullah, Adil. Muhammad Rafa, Adil. Muhammad Hariri, Adil. Muhammad Ridani, Muhammad Rahman Firdaus, Muhammad Sofan Ajmi, Adil. Nur Mita, Putri Nobita Sari, Raisya Adila, Rafka, Adil. Selvia Mustiastuti, Siti Hafijah, Widya Amanda. Oke, baik. Jadi hari ini ada satu orang berhalangan hadir, yaitu Muhammad Hidayatullah. Silakan buka buku SKI-nya ke atas meja. Tulis. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya, yang mana sebelumnya kemarin kita membahas mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah, yang mana dari segi perkembangan peradabannya banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang, seperti bidang ilmu agama, bidang apa lagi? Administrasi, apa? Seni budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Nah, sudah kita pelajari kemarin kan? Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai ilmuwan muslim serta peranannya pada masa Daulah Umayyah. Hari ini kita akan membahas mengenai satu khalifah di antara beberapa khalifah pada masa Daulah Umayyah. Oke? Pada hari ini kita akan membahas mengenai biografi Umar bin Abdul Aziz, yaitu salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Oke, hari ini hari Rabu, tanggal 7 Mei 2021. Oke, kita akan belajar mengenai biografi Umar bin Abdul Aziz. Oke. Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan di antara anak-anak sekalian, adakah yang tahu siapakah Umar bin Abdul Aziz? Ada yang tahu? Ulun, Mbak. Ya, sama Putan. Ulun pernah dengar Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah.
Betul. Terus, Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil. betul sekali. Beliau adalah pemimpin yang adil. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikenal karena keadilannya, kesederhanaan hidupnya, walaupun beliau itu dari kalangan khalifah. Kemudian latar belakang beliau itu terlahir dari keluarga yang kaya, yaitu dari Bani Umayyah. Kemudian beliau juga punya hubungan, yaitu sebagai keturunan juga dari yang namanya salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Coba pikirkan, mengapa sikap sederhana Umar bin Abdul Aziz penting untuk pemimpin masa kini? Ada yang tahu? Bu, Ya, silakan Najmi. mungkin supaya tidak korup dan bisa lebih fokus melayani rakyat, Bu. Betul. Adakah lagi yang punya pendapat? Mungkin juga supaya pemimpin bisa dekat dengan rakyat dan memahami masalah mereka. Betul sekali. Nah, Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan biografi Umar bin Abdul Aziz. Kedua, menganalisis nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga, menerapkan nilai keadilan, kesederhanaan, dan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari. Kronologi kehidupan. Umar bin Abdul Aziz memiliki nama lengkap Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Ia lahir di Madinah tahun 682 Masehi atau 63 Hijriah saat ayahnya menjabat sebagai gubernur Mesir. Ibunya adalah cucu dari Umar bin Khattab sehingga menjadikannya keturunan dari dua keluarga besar Islam, yaitu Bani Umayyah dan Khulafaur Rasyidin. Diangkat sebagai gubernur Madinah tahun 712 Masehi. Khalifah ke-8 dinasti Umayyah tahun 717 Masehi. Menantu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dikenal sebagai Khalifah kelima karena keadilannya. Wafat di usia 37 tahun di daerah Syaman, Suriah tahun 720 Masehi, 101 Hijriah. Masa kecil dan pendidikan. Umar bin Abdul Aziz lahir dari keluarga bangsawan dan religius. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan yang pernah menjabat sebagai gubernur Mesir. Sejak kecil Umar dibesarkan dalam lingkungan yang religius dan keilmuan. Ia belajar kepada ulama-ulama besar tabi'in seperti Salim bin Abdullah bin Umar, Urwah bin Zubair, dan Said bin Musayyib. Tumbuh dalam lingkungan ilmu dan ketakwaan. Terkenal cerdas dan zuhud sejak muda. Sifat-sifat teladan. 1. Zuhud, hidup sederhana, menolak harta negara. 2. Adil, memimpin dan mengambil keputusan tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak pada yang benar. 3. Amanah, tidak memakai lampu negara untuk urusan pribadi. 4. Peduli rakyat, menurunkan pajak yang memberatkan. 5. Takut kepada Allah, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Kepemimpinan. Menjadi khalifah setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan, namun sangat berpengaruh. Dikenal sebagai Khalifah Rasyid kelima karena keadilannya, membatasi penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi keluarga istana. Kebijakan-kebijakan penting selama masa pemerintahan beliau: menghapus pajak yang memberatkan rakyat, mengembalikan harta rampasan ke Baitul Mal, memerintahkan pencatatan hadis, memerangi nepotisme dan korupsi, menjamin keadilan sosial dan mengangkat harkat kaum miskin, mendorong penyebaran dakwah Islam dengan damai. Warisan-warisan pemikiran menjadi simbol kepemimpinan ideal dalam Islam karena baginya seorang pemimpin adalah pelayan umat. Menanamkan nilai keseimbangan antara dunia dan akhirat, mendorong reformasi pemerintahan berdasarkan prinsip Islam, menginspirasi para pemikir dan reformis muslim setelahnya.
Contoh nyata kepemimpinan profetik dalam sejarah. Dari video yang ibu tayangkan tadi, kira-kira apa yang bisa anak-anak ibu tangkap? Siapa yang bisa? Kan ya, silakan Putri. Dikenal sederhana, hasil yang sangat memperhatikan rekan ibu. Betul sekali, oke. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok. Nah, silakan kemudian bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Satukan mejanya. Nah, kelompok 1 di sini pintalah tulis nama-nama anggotanya. Ini kalau dengarkan ibu. Halo, kelompok fokus. Melihat, mendengar, fokus. Kelompok 1, gantian ini kelengkapi ininya. Nah, yang kelompok 1, topik pembahasan gantian yaitu mengenai masa kecil dari Umar bin Abdul Aziz. Konteksnya lah. Kemudian untuk kelompok 2 mengenai kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan kelompok 3 mengenai kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz. Kelompok terakhir, kelompok 4 yaitu mengenai warisan pemikiran. Jadi nanti gantian jawab pertanyaan dari reflektif ini. Ada 2 pertanyaan dari bawah. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Itu kan pertanyaan pertama, yaitu apa yang membedakan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah lain? Pak. Kemudian, bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat beliau di zaman sekarang? Pak, paham? Dari kelompok 1, siapa dulu yang akan presentasikan? Esmi, silakan. Apa yang membedakan pemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah lain? Iya. Yang lain dengarkanlah. Umar bin Abdul Aziz dibentuk sejak kecil melalui pendidikan agama yang kuat dan lingkungan yang saleh.
Dua, bagaimana kita bisa meneliti sifat-sifat beliau di zaman sekarang. Kita bisa meneliti beliau dengan rajin belajar, jujur, taat pada orang tua dan menjunjung tinggi adab dalam kehidupan sehari-hari. Terus, tepuk tangan untuk kelompok satu. Diri. Satu. Apa yang membedakan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah lain? Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan keadilan dan kesederhanaan. Ia lebih mengutamakan rakyat daripada keluarganya. Dua. Bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat beliau di zaman sekarang? Kita bisa meneladani dengan menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Satu, apa yang membedakan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah lain? Jawaban pertama, ia membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat seperti menghapus pajak berat dan mengembalikan harta yang tidak halal. Soal kedua, bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat beliau di zaman sekarang? Jawaban nomor 2, kita bisa meneladani dengan bersikap adil dalam keputusan, tidak korupsi, dan selalu berpikir untuk kebaikan bersama. Oke, lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Parkir ya, oke? Bukan. Ya, langsung baca. Jawaban 1. Umar bin Abdul Aziz memulai kodifikasi hadis dan mewariskan pemikiran tentang keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Jawaban 2. Kita bisa meneladani dengan menjaga ilmu, menghargai kebenaran, dan menyebarkan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Oke. Tangan kelompok 4. Siap, Bos. Oke, nah dari yang dipaparkan teman-teman kalian tadi, kira-kira ada yang mau menambahkan atau semuanya sudah paham? Paham? Bagaimana biografi dari seorang Umar bin Abdul Aziz? Pelajaran dari semangatnya Umar bin Abdul Aziz. Oke, sekarang kita lanjutkan dari yang buat Pian paparkan tadi. Buat Pian kan sudah diskusi mengenai masa kecilnya, terus apa? Kepemimpinannya, terus apa tadi? Warisannya, kebijakannya. Nah, kira-kira dari sosok Umar bin Abdul Aziz apa satu hal yang bisa dikatakan tentang Umar bin Abdul Aziz? Beliau adalah seorang tokoh yang adil. Apa lagi? Jujur, zuhud. Apa lagi? Baik. Apa lagi? Takut dengan Allah, betul. Apa lagi? Seorang pemimpin yang luar biasa. Kan ada adil, dia belum dari juhud, beliau amanah, baik ya. Ya, dalam memimpin. Nah, sekarang tugasnya buat sebuah poster yang menggambarkan sifat baik dari Umar bin Abdul Aziz. Ini contohnya kayak punya Ibu Nan. Menggunakan aplikasi kan? Kada bebas, pokoknya kata-kata ajakan boleh. Bisa kita yang iko atau tim ini, pokoknya ya mas kalian, pokoknya.
kegiatan kuis. Nah, menggunakan Kahoot. Silakan gantian login Kahoot. Buka Kahoot dari Google. Kahoot. Kita mulai lah. Nah, tapi jangan boleh. Kopiku boleh. Karena lu belum lagi pinnya. Ya itu pinnya. Mana bawa Beda bawa. Tuh masukkan. 13, Masuk. Oke, mulai. Belum lagi. Bawa pinjam bayarnya kok. Mulai. Boleh dileting, Bo. Iya, betul. Apa pilihanmu? Tuh, siapakah Umar bin Abdul Aziz dalam sejarah Islam? A. Satu, khalifah pertama Bani Umayyah. B. Khalifah terakhir. C. Warnanya kuning. Baru 7 jawaban. Tuh, waktunya habis. Waktunya cuma 3, 2, 1. Habis. Ya, ya. Makanya ini waktu. Pencabatan, waktu menentukan juga. Salah satu kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang menentukan keadilannya adalah apa? Pilih warnanya kasih. Itu jawabannya. Kasih klik. Ini baru 3 nih. Tuh, sisa 11 detik lagi. Ini harus 1 tuh. 5, 4, 3, 5,
kuis tadi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin tahu apa pelajaran terbesar yang kalian dapat dari pelajaran kita pada hari ini? Saya Ya, silakan Dos. Saya belajar tentang pentingnya keadilan dalam kepemimpinan Bo. Betul sekali. Nah, luar biasa jawabannya lah, oke? Nah, semoga kalian bisa meneladani sikap dari Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah berada di akhir pelajaran kita. Yang mana? Nah, kita tutup dengan hikmah yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa kekuasaan bisa saja menjadi ladang amanah jika bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keteladanan menjadi pelajaran penting dalam akhlak, keadilan dan tanggung jawab sosial. Ia juga membuktikan bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam waktu singkat jika didasari dengan ketakwaan serta kesungguhan. Ya kan, walaupun kan Umar bin Abdul Aziz cuma menjabat tidak sampai 3 tahun masa pemerintahannya. Membagikan pertanyaan refleksi mengenai kegiatan kita hari ini. Ini adalah paling sulit dari belajar Indonesia. Banyak kan?